Pada pertemuan yang ketiga ini akan kita bicarakan muatan konstitusi dan fungsi dari sebuah konstitusi. Perlu Anda ketahui muatan atau isi dari sebuah konstitusi itu sebenarnya ada berapa? Kalau dilihat dari pasal-pasal, ayat-ayatnya begitu banyak ya yang terdapat di sebuah konstitusi. Tetapi kalau diintikan, intina kalau kata orang Sundana, materina, isina itu apa saja. Kalau diperas ya ini kemudian nanti akan muncul isi dari materi dari sebuah konstitusi atau yang disebut dengan muatan konstitusi. Menurut A.H. Struichen, konstitusi tertulis itu adalah hasil perjuangan politik bangsa waktu lampau. Hasil perjuangan para pemegang kekuasaan, para pendiri negara saat itu masa lalu kemudian dimasukkan, dikonsepkan dalam konstitusi hasil perjuangan. Kemudian yang kedua, tingkat-tingkat perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Tingkat-tingkat perkembangan lembaga-lembaga negara. Karena lembaga-lembaga negara ini pada suatu waktu dia masih ada dan juga bisa ditiadakan. Seperti di Indonesia itu dulu ya ada lembaga negara yang suka menasihati presiden itu namanya apa? Nah itu sekarang lembaga itu tidak ada walaupun nanti ada bentuk lain ya penasihat presiden ya. Kemudian pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, bagaimana pandangan-pandangan yang baik ya oleh suatu bangsa untuk diwujudkan dalam suatu negara. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin ke depan mau diwujudkan seperti apa. Menurut J.G. Steinbeck, isi konstitusi itu ada 3. 1, adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu bangsa bersifat fundamental. Ini termasuk lembaga-lembaga negara apa yang dianggap penting harus ada di konstitusi, ditetapkan di dalam konstitusi. Kemudian yang ketiga, adanya pembagian, pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan para penyelenggara negara, tugas-tugas, fungsi dan kewenangannya itu ada pembatasan. Ada juga aturan-aturan bagaimana supaya terbentuk, ya, supaya sah, ya, lembaga negara itu terwujud. Kemudian kedudukan, fungsi dan tugas konstitusi ini perlu Anda ketahui juga. Kedudukan konstitusi tadi di awal sudah dijelaskan di zaman feodal monarki absolut, konstitusi adalah benteng pemisah antara rakyat dengan penguasa. Jadi kalau yang memegang kekuasaan negara di situ aman. Kalau rakyat ini seolah-olah tidak aman. Itu di zaman feodal, ya monarki absolut. Tetapi kurun berikutnya, ya di dunia barat setelah beberapa kali perang dunia 1, kedua, akhirnya berubah fungsi konstitusi itu. Konstitusi menentukan batas kewenangan penguasa
dan hak asasi manusia. Kalau disimpulkan, tujuan dari konstitusi pembatas kekuasaan dan pengawasan politik, artinya yang memegang kekuasaan negara itu dibatasi kekuasaannya. Kedua, membebaskan kontrol mutlak penguasa dan menetapkan batas-batas kekuasaan. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Ada beberapa fungsi konstitusi. Lihat atau baca buku Jimli Asidiki. Judulnya Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Kalau mahasiswa yang mengambil jurusan hukum tata negara, ya ini sangat penting. Buku-buku yang dikarang oleh Profesor Jimli Asidiki. Silakan cari bukunya. Ya. Yang pertama, fungsi konstitusi penentu dan pembatas kekuasaan organisasi negara atau lembaga negara dibatasi. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Jadi hubungan antara lembaga negara, misalnya bagaimana hubungan tata kerja antara DPR dengan eksekutif, ya, presiden, ya, dan wakil presiden. Bagaimana hubungannya di situ? Ya, diatur. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dalam dengan warga negara. Kemudian yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam istilah demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Perwakilan rakyat, misalnya DPR dan sebagainya, wakil dari rakyat. Yang keenam, fungsi simbolik pemersatu bangsa. Makanya konstitusi ini adalah pemersatu bangsa, satuan bangsa, negara NKRI, negara Republik, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini diikat oleh sebuah konstitusi. Kemudian selanjutnya, ya, fungsi konstitusi sebagai sarana pengendalian masyarakat, kontrol sosial atau sosial kontrol, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Perlu kontrol, perlu pengawasan. Yang 9, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Rekayasa untuk membangun negara. Misalnya kalau menurut teori para ahli ada betul social engineering. Ada juga hukum itu untuk pembangunan negara dan membangun rakyatnya. Nah, ini saya kira ini mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.